Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka yang keempat. Kepada yang terhormat semua orang tua. Hari-hari ini kita dapati banyak muda-mudi yang di luar nalar, banyak yang pacaran, ikhtilat, dan segala pergaulan yang liar. Setiap ada virus dan perusak sikap, sifat, mental, maka mereka selalu tertular. Suka memaki, teriak-teriak, petantang-petenteng, keras dan kasar. Nilai-nilai agama dan sosial sangat banyak yang mereka langgar. Di sepanjang jalan raya, setiap malamnya selalu membuat onar, membuat orang-orang marah, dan akhirnya mengucapkan istighfar. Mereka bagaikan orang-orang primitif yang tak terajar, padahal mereka adalah pelajar. Mulailah kita teliti di manakah sumber dan akar. Banyak hal yang menjadi penyebab dan dasar-dasar, namun penyebab utamanya ada pada orang tua, dan itulah yang terbesar. Para orang tua sejatinya tak hanya menyandang status sebagai orang tua biologis, namun status utama orang tua adalah sebagai orang tua ideologis. Mari kita perhatikan, ikhtilat, pacaran, dan pergaulan bebas lainnya ternyata diketahui bahkan diberi izin oleh orang tua. HP yang merupakan sumber utama pergaulan bebas ternyata dibelikan oleh orang tua. Keluar di malam hari bahkan dengan lawan jenis ternyata dengan izin orang tua. Keluar rumah tanpa menutup aurat ternyata di depan orang tua. Sepeda motor yang digunakan untuk ugal-ugalan dan geber sana sini ternyata dibelikan oleh orang tua. Untuk beli rokok, minuman keras, karaokean, bahkan narkoba, ternyata uangnya bersumber dari orang tua. Di sisi lain juga kita perhatikan, ada anak yang lembut, ramah, santun karena diajar dan dibina oleh orang tua. Ada yang menghafal Al-Quran siang dan malam, menjadi hafiz dan hafizah karena harapan dan arahan orang tua. Ada yang tidak pacaran, tidak ikhtilat, tidak pergaulan bebas karena tidak dibelikan HP oleh orang tua. Ada yang terus berpakaian rapi dan syar'i, selalu menutup aurat karena bimbingan orang tua. Ada yang tidak mengganggu di jalan raya dan tidak keluyuran karena tidak diizinkan oleh orang tua. Ada yang tidak merokok, tidak narkoba, tidak karaokean karena takut dihukum oleh orang tua. Apa perbedaan dua kasus tersebut? Perbedaannya adalah orang tua yang pertama adalah orang tua yang dikontrol oleh anaknya, sedangkan orang tua yang kedua adalah orang tua yang mengontrol anaknya. Ya, mengontrol atau dikontrol, dua hal tersebutlah yang akan menciptakan ideologis anakmu. Tidaklah salah bila kita ingin memenuhi keinginan dan kemauan anak kita, namun kita harus mengontrol keinginan dan kemauan mereka. Setelah diberikan, kita juga wajib untuk terus mengontrol anak-anak kita. Dan inilah yang dilakukan oleh orang tua pada kasus kedua tadi, sehingga orang tua pun sukses dalam mendidik anaknya dan segala nilai kebaikan pun dapat diperolehnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana kontrol orang tua terhadap anak-anaknya? Bahkan ketika makan pun Rasulullah masih mengingatkan, wahai anak muda, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di sisimu. Itulah sebabnya pesantren dengan segala kekurangannya namun tetap bisa menghasilkan anak-anak yang berkarakter, karena pesantren selalu mengaplikasikan petunjuk Rasulullah dan pastinya merupakan petunjuk yang paling berkualitas. Bahkan dari pakaian dan penampilan santri pun terlihat sangat jelas. Tutur bahasa mereka yang berkualitas, pribadi dan prinsip mereka yang berintegritas. Nilai-nilai Islam menjadi prinsip dan identitas. Walaupun juga tidak dipungkiri bahwa ada anak-anak pesantren yang gagal dan ini minoritas, sedangkan yang berkarakter dan sukses dari anak-anak pesantren merupakan mayoritas. Wahai para orang tua, orang-orang yang sukses dan gagal di dunia ini sama-sama dilahirkan, sama-sama memiliki orang tua, sama-sama makan dan minum. Namun orang sukses itu lahir dari orang tua yang mau mengontrol, dan orang-orang gagal lahir dari orang tua yang tidak mau mengontrol. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.